Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan tentang masalah parenting dalam agama Islam. Seperti kita ketahui, Rasulullah sangat senang sekali kalau umatnya itu banyak. Tetapi tentu bagi kita, para orang tua, banyak saja itu tidak cukup, tetapi harus banyak dan berkualitas. Nah, bagaimana langkah-langkah yang perlu kita lakukan sebagai orang tua untuk menyiapkan generasi muslim yang berkualitas? Yang pertama adalah sebagai orang tua kita perlu memperkenalkan siapa Allah itu, siapa Tuhan kita. Nah, aspek yang ingin dicapai pada tahap yang pertama ini adalah pengetahuan. Jadi anak-anak kita, generasi muda muslim itu harus kenal dengan siapa Tuhannya. Karena wujudnya adalah pengetahuan, maka untuk yang pertama ini dilakukan dengan berkomunikasi. Caranya menyampaikan adalah bisa dengan berkomunikasi, atau bisa dengan, kalau dia masih anak-anak, itu bisa dengan lagu-lagu, dengan nyanyian-nyanyian yang untuk intinya adalah untuk memperkenalkan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah agak dewasa sedikit atau sudah agak gede ABG, ya bisa dengan bacaan-bacaan, buku cerita yang itu untuk semuanya adalah untuk aspek knowledge, pengetahuan tentang siapa Allah, siapakah Tuhan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu dilakukan oleh para orang tua terhadap putra-putrinya adalah dengan membiasakan hal-hal yang baik, atau dengan bahasa yang lain mungkin disiplin. Ya, apa saja kita buat dengan sesuatu itu menjadi teratur. Bisa saja jadwal belajarnya jam berapa hingga jam berapa, jadwal sholat, jadwal tidur, jadwal bermain, itu kita upayakan supaya putra-putri kita memiliki jadwal yang rutin untuk dilakukan. Itu tujuannya apa? Tujuannya supaya putra-putri kita, anak-anak generasi muslim, itu dia konsisten dalam ibadah, dalam sholat utamanya. Kapan dia harus ngaji, kapan dia harus membaca tadarus Al-Quran, kapan dia harus sekolah, belajar ilmu-ilmu dunia, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, sebagai orang tua, kita perlu mengajarkan, mendidik kepada anak tentang masalah akhlak. Akhlak itu adalah perilaku, sehingga yang perlu untuk kita lakukan adalah memberi contoh. Tidak cukup hanya dengan kata-kata atau diberikan bacaan-bacaan, tetapi perlu diberikan contoh-contoh. Dan contoh di sini sebagai orang tua, kalau urusannya dengan akhlak, tentang bagaimana bersikap kepada orang tua, bagaimana bersikap kepada teman, kepada saudara, bahkan juga perlu juga bagaimana bersikap kepada lingkungan, menjaga kebersihan, bagaimana cara menghormati orang tua, bagaimana tata keramanya seperti apa, itu akhlak. Dan perubahan-perubahan pada knowledge, pada pengetahuan, kemudian pada aspek rutinitas, kedisiplinan, dan juga tentang masalah akhlak, itu perubahannya tidak bisa cepat. Perubahannya sedikit demi sedikit, maka perlu kesabaran orang tua untuk melakukan itu semua. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah mendoakan. Tidak pernah berhenti berdoa orang tua kepada anaknya hingga masa yang sampai nanti dewasa. Tidak menjadi masalah andai kata ternyata anak-anak kita, putra-putri kita, ketika dia menginjak remaja atau dewasa, ternyata takdir Allah yang harus dia jalani adalah mungkin dia sedikit belok dari apa yang kita arahkan. Bisa jadi mungkin dia pergaulannya agak kurang terkontrol, sehingga mungkin takdirnya bagi dia agak sedikit jauh dari agama. Tidak menjadi masalah, tetap didoakan.
Karena apa? Selalu saja kita sebagai orang tua itu harus berdoa agar apa? Mudah-mudahan anak kita, generasi kita itu nanti mampu mengakhiri hidupnya dengan husnul khotimah. Banyak kisah di dalam agama kita, orang yang dahulunya tidak baik, preman atau apa, mengakhiri hidupnya itu dengan menjadi orang yang soleh. Seperti halnya Umar bin Khattab yang sebelumnya preman, kemudian memeluk agama Islam. Kalau di Jawa ya ada Sunan Kalijogo yang tadinya juga preman, lalu kemudian menjadi orang yang sangat taat dalam beragama. Begitu juga dengan siapapun tidak terkecuali. Tentu kita berharap anak-anak kita sejak kecil hingga dewasa selalu berada di dalam jalan yang seperti yang kita inginkan. Tetapi sekali lagi takdir Allah itu bekerja atau berjalan pada setiap jiwa. Suatu saat bisa jadi jika generasi yang putra-putri kita itu diberikan oleh Allah takdir menjalani masa mudanya yang tidak begitu baik, tidak menjadi masalah, tetap didoakan dan tetap saja kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan hidayah di dalam akalnya untuk berpikir, untuk merenungkan tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Bisa saja yang saat ini sedang berada di jalur yang tidak dalam garis yang lurus itu, pada saat kita sudah tidak ada, kita sudah wafat, dia akan kembali kepada jalur yang kita harapkan, yang kita didikkan sejak kecil, karena semuanya itu hanya menjalani takdirnya masing-masing. Sebagai orang tua kita hanya berikhtiar untuk bisa mengarahkan anak kita sampai pada akhir yang husnul khotimah. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk memberikan semangat kepada Bapak Ibu semua, teman-teman semua, untuk selalu berharap yang baik terhadap Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan untuk itu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.